Faktanya Nabi itu punya istri yang beliau sampai meninggal itu 9. Yang digarwa Nabi itu sekitar 12, yang sampai kanjeng Nabi kabundut itu 9. Makanya dalam istilah kita antis ini suatin wafat Mustafa. Jadi saat zaman Nabi meninggal itu meninggalkan 9 apa? Istri. Walhasil singkat cerita bahwa faktanya beliau itu poligami. Tapi kemudian karena ada pendangkalan ilmiah juga di kalangan pesantren, di kalangan umat Islam sendiri, hingga membayangkan istri Nabi itu 9 itu ya, ayu-ayu terus menarik. Tapi lewat kitab ini nanti orang-orang yang umurnya itu tidak apa-apa. Orang yang jaga sinten apa. Jadi Nabi itu mulai menikah poligami itu sekitar umurnya setelah 54. Setelah Nabi sendiri umur 54 yang dinikahi itu orang yang umurnya tidak apa-apa, orang yang umurnya tidak. Paling di antara 9 itu yang kira-kira kena dirasakan itu apa? Termasuk Aisyah, Zainab, Sofia, terus Maria Hajibiyah. Nanti lewat kitab ini sampai akan tahu betapa ada proses-proses sosial yang mengharuskan Nabi demikian. Misalnya yang lanang itu mati karena bela Nabi. Jadi pasorat waris faridatan wahidah, bahwa istrinya menjadi tunggal karena yang lanang mati bela Nabi. Ada yang kayak kasus Syuri Hamzah atau masih keluarganya Abi Sufyan. Dia suaminya ditekan oleh Abi Sufyan untuk tinggal di Mekah. Istrinya hijrah ke Madinah. Kalau kembali ke Mekah mesti dipaksa kafir lagi. Karena keluarga terhormat, kalau nggak dinikahi Nabi itu terus menjadi masalah. Itu terus fakta-fakta ini yang menjadikan sebetulnya itu wajar saja saat itu, apalagi zaman itu zaman perang, bahwa keamanan perempuan itu benar-benar riskan ya, karena zamannya perang, sabotase, penculikan. Suriah Iwara itu penculikan. Jadi zaman itu zaman perang, zaman penculikan. Kamu ke Pulau itu bahwa kemudian sekarang secara fikih hingga detik ini itu poligami dibolehkan, alasannya Nabi melakukan. Kemudian secara fikih Syafi'i dibatasi 4, alasannya untuk selain Nabi itu katanya maksimal 4. Semacam-macam. Tapi tidak adilnya fikih ketika membolehkan poligami itu alasannya Nabi melakukan. Hanya itu saja. Tapi untuk 4 Nabi melakukan 9, tapi fikih hanya memberikan 4. Alasannya untuk selain Nabi katanya hanya 4. Tapi fikih ini menyisakan gejolak karena untuk orang Syiah, untuk kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan sampai bebas. Bahkan kemarin yang kasus di Madura itu seorang dia itu sini sama. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu ada al-hikmah Asia. Saya itu sudah hampir 10 tahun ini. 10 tahun ini merasa kena amaratnya Islam, amaratnya Rasulullah. Bahwa kita harus menjelaskan duduk persoalan kenapa Nabi istrinya 9. Saya itu sudah entah berapa tulisan saya membantu penulis yang menerangkan bahwa kenapa Nabi istrinya 9. Mulai penulis di Jogja, di Jakarta, dan itu saya tidak minta fee sama sekali karena saya berkewajiban untuk menjelaskan. Dan memang saya yang tahu karena saya bisa baca kitab, punya banyak referensi. Dan nanti lepas itu sampai tahu. Fakta itu kan ada adilnya ya. Fakta di satu sisi muni al-hukmu ya juru ma'ilahi wujudan kadang. Bahwa hukum itu bergantung alasannya wujudan kadang. Kalau halalnya poligami itu karena kondisi perang, berarti bersyarat sah nunggu perang. Itu orang-orang di fakta juga keberatan. Sampai wayo yang dari bawah. Kalau alasannya peniru Nabi itu poligami, kita poligami. Apa kondisi poligaminya dia itu sama dengan apa? Nabi kondisinya sangat berdesak, juga kondisinya perang. Tapi kalau poligami tidak dihalalkan hanya karena elatnya tidak bersih, juga tidak adil. Bagaimanapun poligami itu sah di Sahihul Quran, tangkikum atau balakum dan masalah Rasulullah. Tapi selalu ada kelompok modernis Islam. Ya dimulai kayak Gus Dur, kayak tokoh-tokoh modern Islam sampai sekarang. Itu yang melawan poligami, termasuk di Mesir di mana-mana. Ya alasannya bahwa Nabi poligami setelah Khadijah meninggal. Dan dia kan Khadijah hidup, Nabi juga ada poligami. Sehingga memang ini masalah-masalah yang ulama sekali berapapun tidak bisa jawab. Ya memang tidak akan terjawab. Ya, yang bisa menjawab hanya nurani masing-masing. Jadi saya cukup mewakili seorang nabi, ya mewakili seorang ulama dulu bahwa penjelasan sampai begini itu memang sensitif.
Masalahnya itu terkait dengan seks. Seks itu kesannya jorok nafsu. Juga terkait bandingannya di zina. Zina itu jorok. Hanya kalau berkali-kali dengan pengiran, ya Allah, kalau memang saya harus melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang banyak itu tidak pantas, kita sebagai ulama harus berani bertaruh. Contohnya begini ya, ulama itu yang rata-rata khusus, ya rata-rata. Ini yang ngomong seks itu bagus, yang ngomong kelamin perempuan juga tak. Itu ya etika normal saja, enggak apalagi itu orang Jawa ya, normal. Tapi sebetulnya kalau zaman Nabi sendiri ada hal-hal yang harus dijelaskan. Misalnya Nabi sampai menghentikan waktu itu 5 rukun sudah koton, wa imatatul adani korek sudah koton. Sampai Nabi menghentikan waktu itu hatiku sudah koton. Bahkan dalam alat kelamin istri kamu ngumpul istri kamu sudah koton. Lalu sahabat protes, ya Rasulullah, ayat di ahadina syahwatahu wa walahu ajr. Masa mendatangi syahwat urusan seks dapat pahala. Nabi menjawab, alai salah wadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Tapi kalau dia salah letak kan menjadi itu. Jika zaman Nabi itu orang poligami itu tidak janggal, karena perbandingan antara nikah dan zina itu kuat. Itu yang jenengin nikah itu aghadul dasar wa ahsanul farj. Ya ketika kena tradisi Asia Timur kayak Jawa kayak nikah itu diterangnya sunnah Rasul, nikah itu nuruti syahwat. Kami boleh turunan sing soleh itu ya baik, tapi sebetulnya tidak keinti masalah. Sebenarnya nikah itu satu bentuk perlawanan terhadap perzinahan, karena resmi dawuh Nabi jambak alhamdulillah dasar wasana apa. Nah, sekarang ketika posisi poligami terdesak begitu dikritik oleh Islam modernis oleh berbagai kelompok karena nggak mungkin orang adil sama istri kedua ketiga. Oke, memang nggak mungkin orang adil. Walantas tadi wantak dulu benan nisa walau harus tuh. Tapi pengkritik poligami yang gencar, yang semangat, apa sesemangat itu saat mengkritik perzinahan? Apa sesemangat itu saat mengkritik kebijakan moral urusan asasi? Mereka itu bandit-bandit semua. Artinya cangkem mereka bisa mengkritik zina, tapi bisa mengkritik apa? Bisa itu punya pengalaman banyak dalam hal ini. Hingga detik ini saya tidak berpoligami, saya menerangkan asli. Saya punya pengalaman banyak. Saat orang membenci Gus Dur, membenci siapa lagi aja itu siapa saja, kita tidak bila Gus Dur. Saya tarik. Apa frekuensi Anda membenci atau menjelek-jelekan Gus Dur itu sama dengan frekuensi Anda membenci pendeta atau membenci bajingan atau membenci orang jelek? Jangan-jangan orang yang lantang ngomong poligami itu nggak Islamnya apa-apa, nggak lantang saat ngomong pornografi, nggak lantang saat mengkritik perzinahan. Nah ini masalah. Sehingga ketika poligami itu orang soal tentang poligami. Memang banyak nggak adil kita yang salah kaprah juga banyak kita. Tapi tak salah kaprah barang yang secara syariat boleh luwes jelas salah nak kayak zina. Makanya saya kemarin belajar terus Musnadu Ahmad. Itu termasuk ada hadis la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi li zalim anta zalim. Bumi itu tidak akan berkah, juga kiamat tidak akan jadi. Sampai orang itu ada keberanian setiap bentuk kezaliman yang dikatakan apa? Itu punya pengalaman buruk dalam hal ini. Tidak perlu saya ceritakan orangnya, tapi saya punya teman seorang alim yang alim tapi moralis. Kalau alim yang jujur, moralis itu jujur itu benar tidak, kalau benar jujur. Nutupan. Beliau termasuk senang misalnya nggak ada data-data kasar orang jalim. Kita akan masih ingat dulu era Hermoko itu misalnya wanita WTS yang untuk wanita apa harapan supaya tidak menolak perasaan WTS. Hingga semua bentuk kezaliman itu dibacakan halus supaya tidak menolak, dan itu perasaan orang Jawa berdalil utuh ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sehingga bentuk kezaliman biasanya diperhalus. Kalau saya ada pendapat, mungkin karena kita dikecil kiai atau tokoh, mungkin kita tidak seliar orang awam. Artinya ya kita cukup terkendali karena kita tokoh. Tapi sebenarnya saya senang. Andai kan misalnya yang desa orang tukang zina disebut lonte, wong lanang nakal disebut hidung apa? Gila. Kenapa? Karena kalau sudah kezaliman tidak dibahasakan jorok, sementara poligami di soal jelek, nanti lama-lama ini berkembang. Makanya ketika Nabi bumi itu sudah ada berkah. Hina la yuqala lil zalim anta.
Coba kita mikir ya, misalnya saya ulama, sampean semua kiai. Kita ini tidak punya tangan banyak, juga tidak punya kekuatan banyak. Untuk mentabukan zina itu kita ada kekuatan banyak. Paling sing seneng kita sudah orang-orang yang tidak zina. Ya toh, sing seneng kiai wong-wong sing anti. Lalu keantian zina sampai ke masyarakat luas, termasuk wong sing ra salat, termasuk wong sing Islami mualaf. Itu lewat bahasa-bahasa sing sangkartis, bahasa-bahasa kasar dari masyarakat. Anakmu lonte ra pantes tanggaku. Kowe lonte ora pantes. Lewat bahasa-bahasa kasar yang berkembang di masyarakat ini tetap ikut andil mencemarkan zina, ikut andil mentabukan amit-amit jadi manggil wong iku di ini. Ini kita belum bicara tobat ya, bicara betapa saat kita sukut anil maksiat itu lebih parah. Paham ya? Ini kita belum bicara tobat, tetap punya hak tobat. Iya gini itu harus sadar, kita tidak punya tangan banyak, tidak punya kekuatan. Sehingga kalau kezaliman itu di masyarakat diperhalus, bahasanya itu lama-lama kan menjadi dia.
omongannya